Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermalia Putri, NIM 191110151200004. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal studi farmakoekonomi dengan judul jurnal Cost Effectiveness of Therapeutic Drug Monitoring of Anti-TNF Therapy in Inflammatory Bowel Disease, a Systematic Review. Untuk jurnalnya ini ditulis oleh Sylvia Marquez Mejia, Donald de Molina, Jefferson Valero et al. Nah, ini ini adalah jurnal yang direview. Nah, untuk review jurnal studi farmakoekonomi ini meliputi tujuan penelitian, pendahuluan, metode analisis, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mengevaluasi studi mengenai Cost Effectiveness Analysis atau CEA TDM, Therapeutic Drug Monitoring Anti-TNF di IBD atau penyakit Inflammatory Bowel Disease, dan untuk memberikan analisis kritis dari pengetahuan ilmiah terbaik yang tersedia tentang penggunaan TDM. Lalu pendahuluan, penyakit Crohn, CD, dan colitis ulcerativa atau UC adalah penyakit radang usus autoimun atau yang disingkat dengan IBD yang ditandai dengan peradangan kronis pada saluran usus. Infliximab dan adalimumab adalah antibodi monoklonal terhadap faktor nekrosis tumor atau anti-TNF yang umumnya banyak digunakan dalam mengobati pasien dengan inflammatory bowel disease sedang hingga berat. Namun, hampir 40% pasien IBD mengalami loss of response (LOR) terhadap pengobatan anti-TNF tiap tahunnya. Therapeutic Drug Monitoring (TDM) anti-TNF telah terbukti dalam mencegah imunogenisitas. Rata-rata biaya langsung pasien per tahun adalah sekitar 3.500 untuk pasien CD dan 2.000 untuk pasien UC, termasuk dalam biaya ini termasuk dalam prosedur diagnostik, rawat inap, dan perawatan biologis. Nah, dalam literatur, tinjauan sistematis lainnya menegaskan bahwa TDM anti-TNF hemat biaya pada rheumatoid arthritis. Nah, kemudian baru-baru ini tinjauan sistematis lain dari TDM imunomodulator dan terapi anti-TNF di IBD terbukti hemat biaya dibandingkan dengan strategi empiris tanpa TDM. Kemudian metode analisis. Untuk metode analisis ini yang pertama itu ada desain. Nah, untuk desain ini terdiri dari studi deskriptif cross-sectional dan analisis kritis dari studi. Nah, struktur tinjauan ini mengikuti pedoman item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan meta-analisis dan kerangka metodologi yang diusulkan untuk studi pelingkupan. Kemudian yang kedua itu source of data collection atau sumber pengumpulan data. Data itu diperoleh dari konsultasi langsung dan akses internet ke database bibliografi di bidang ilmu kesehatan seperti di Medline, di perpustakaan, Cochrane, di Scopus, Web of Science. Kemudian yang ketiga itu information processing. Nah, istilah pencarian dipilih menggunakan Thesaurus of Health Science Descriptors atau DECS yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Ilmu Kesehatan Amerika Latin dan Karibia, BIREME, dan istilah setara yang ditetapkan oleh US National Library of Medicine. Lalu yang keempat, final selection of article
artikel atau seleksi akhir artikel. Nah, untuk memvalidasi penyertaan artikel, ini menggunakan indeks kappa, di mana indeks kappanya itu harus lebih besar dari 0,6. Kemudian, quality assessment, level of evidence, and grade of recommendation. Kualitas semua studi yang teridentifikasi dievaluasi menggunakan Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards atau CHES. Nah, semua studi itu diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu kategori excellent, di mana persentasenya lebih besar atau sama dengan 85%. Kategori sangat baik, persentasenya 70-84%. Kemudian baik, persentasenya 55-69%, dan kurang baik, persentasenya kurang dari 55%. Nah, di Quality Assessment Level of Evidence and Grade of Recommendation, ini juga menggunakan indeks kappa, di mana indeks kappanya itu harus lebih tinggi dari 60%. Kemudian yang terakhir itu data extraction. Data dari artikel yang memenuhi syarat itu dikumpulkan untuk mensistematisasikan dan memfasilitasi interpretasi hasil. Nah, item dari data ekstraksi itu ada informasi umum studi, desain studi, dan hasil. Nah, untuk informasi umum studi itu meliputi penulis pertama, negara studi, dan tahun publikasi. Kemudian untuk yang desain studi ini meliputi populasi, intervensi, jenis pendekatan, therapeutic monitoring yang digunakan, cakrawala waktu, dan metode pengukuran hasil, serta yang terakhir ini hasil utamanya. Kemudian bagian hasil, semua studi termasuk memeriksa ekonomi kesehatan TDM pada pasien IBD yang diobati dengan anti-TNF dari tahun 2013 hingga 2021. Nah, selain itu, 12 diantaranya mengevaluasi TDM infliximab dan hanya satu, yaitu pada ST1 yang mengevaluasi penggunaan adalimumab. Nah, di sini tabel hasilnya dari ST1 sampai ST13. Nah, untuk ST1 dia menggunakan design study modeling approach, lalu sampel obatnya itu ada adalimumab untuk durasinya 3 tahun dan 4 minggu. Intervensinya menggunakan proaktif TDM versus reaktif TDM. Kemudian persentase CHERS-nya itu 87,5% yang masuk dalam kategori excellent. Nah, kemudian ini ada ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, dan ST13 ini bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian hasil studi desain mengenai desain penelitian, 3 uji klinis terkontrol secara acak, yaitu pada ST11, ST12, dan ST13. Kemudian 1 uji klinis non-acak pada ST10, 2 studi observasional prospektif pada ST7 dan ST9, dan 1 studi observasional retrospektif pada ST8. Nah, sebagai alternatif, 6 studi mempertimbangkan pendekatan pemodelan, di mana berdasarkan model Markov pada sampel ST1, ST4, dan ST6, kemudian model simulasi stokastik pada ST2, dan model kejadian diskrit pada ST3 dan ST5. Kemudian untuk
populasinya ini menggunakan 12 pasien dewasa, yaitu pada ST3, ST10, ST4 sampai ST6, dan ST11 sampai ST13. Kemudian 1 pasien anak pada ST1, 8 pasien CD pada ST1 sampai 4, 6 ST11 sampai 13, kemudian 5 pasien IBD, di mana pasien ini menderita CD dan UC pada ST7 sampai ST11. Nah, 8 studi termasuk pasien hanya dalam fase pemeliharaan pengobatan pada ST3, ST4, ST6, ST7, ST9, ST10, ST12, dan ST13. Dan yang lain pasien dalam tahap induksi dan pemeliharaan. Nah, kemudian untuk intervensi. Nah, studi yang disertakan menunjukkan 3 jenis intervensi, yaitu TDM proaktif, TDM reaktif, dan strategi empiris. Di mana TDM proaktif ini dapat didefinisikan sebagai pengukuran konsentrasi pada semua pasien pada titik waktu tertentu untuk mengoptimalkan dosis obat dan untuk mencapai konsentrasi obat ambang batas yang dapat meningkatkan tingkat respon dan mencegah LOR sekunder dan perkembangan AAA. Kemudian TDM reaktif ini merupakan pengukuran konsentrasi obat dan tingkat antibodi hanya ketika pasien telah mengalami LOR primer atau sekunder untuk pengobatan biologis, untuk menginformasikan tentang alasan kurangnya respon dan untuk memfasilitasi kebutuhan terapi seperti meningkatkan obat, menambahkan imunomodulator, atau beralih ke obat lain. Kemudian pendekatan terakhir yaitu strategi empiris. Strategi empiris ini mendasarkan perubahan dosisnya pada gejala klinis. Terdapat 4 studi itu membandingkan TDM proaktif versus TDM reaktif, yaitu pada ST11, ST7, ST8, dan ST10. 3 membandingkan TDM proaktif versus strategi empiris pada ST3, ST4, dan ST11. 5 membandingkan TDM reaktif versus strategi empiris pada ST5, ST6, ST9, ST11, dan ST13. Dan 1 studi memasukkan 3 strategi sebagai bagian dari intervensinya, yaitu pada ST2. Kemudian untuk TDM, semua penelitian baik TDM proaktif maupun reaktif menerapkan algoritma untuk memutuskan keputusan selanjutnya dalam pengobatan berdasarkan konsentrasi obat. Nah, 3 studi mengembangkan dan menggunakan algoritma mereka sendiri, yaitu pada ST2, ST3, ST12. Nah, sedangkan sisanya mengadaptasi atau menggunakan yang lain yang ada dalam literatur. 6 studi mendefinisikan kriteria klinis atau biokimia untuk menetapkan respon, yaitu pada ST6, ST9 sampai ST13. Sementara 4 menggambarkan kriteria untuk menentukan LOR, yaitu pada ST1, ST9, ST12, dan ST13. Kemudian biaya yang dianalisis itu bervariasi dari setiap penelitian. Hasil itu diukur sebagai biaya dalam 9 studi, yaitu pada ST1 sampai 4, ST6, ST9, ST11 sampai ST13. Kemudian sebagai penghematan biaya dalam semua studi yang disertakan, sebagai QALY, dan sebagai ICER dalam 5 studi, yaitu pada ST1, ST2, ST4, ST6, dan ST11. Kemudian quality assessment. Jumlah penelitian yang dikategorikan sebagai
excellent, sangat baik, dan kurang baik masing-masing. Persentasenya 15,4%, 46,2%, dan 38,4%. Nah, dalam quality assessment ini menggunakan indeks kappa 0,806, P-nya kurang dari 0,001. Di sini tidak ada resiko bias yang diamati. Nah, ini adalah tabel dari biayanya, bisa dilihat pada slide, di mana total biaya berkisar antara 14.927 hingga 186.635.650 per tahun untuk strategi TDM proaktif, dari 14.263 hingga 3.230.810 per tahun untuk strategi TDM reaktif, dan dari 14.268 menjadi 201.879.000 per tahun untuk strategi empiris. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Tinjauan sistematis ini mengidentifikasi 13 studi ekonomi kesehatan, di mana 8 diantaranya itu sangat baik, hingga kualitas kerja yang sangat baik menurut daftar periksa JERS. Perbandingan antara strategi TDM dan strategi empiris adalah penghematan biaya. ICER antara TDM reaktif dan strategi empiris didominasi atau menguntungkan TDM reaktif, sedangkan nilai ICER untuk TDM proaktif dibandingkan dengan strategi empiris berkisar antara 56.845 hingga 3.901.554. Nah, tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa TDM obat anti-TNF adalah yang hemat biaya atau hemat biaya dalam pengelolaan inflammatory bowel disease. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.